Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Mo. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan sharing lagi tentang tanaman anggrek. Selain tanaman anggrek juga kita akan sharing tanaman hias lain. Untuk kali ini saya akan membahas salah satu ZPT, yaitu asam gibberelat atau dengan kode kimianya GA3. Fungsi dari asam gibberelat ini itu untuk tanaman, untuk memperpanjang batang daun pada tanaman yang kerdil ya. Asam gibberelat ini diulangi lagi ya, fungsinya untuk memperpanjang batang dan juga daun pada tanaman yang kerdil. Juga dia berfungsi untuk memperpanjang daun pada tanaman. Oke ya, itu sedikit yang saya tahu tentang asam gibberelat dan sudah saya praktekkan di dalam tanaman saya ini. Mungkin bagi teman-teman masih sangat asing ya dengan salah satu hormon atau ZPT asam gibberelat ini. Hormon atau ZPT asam gibberelat ini banyak sebenarnya tuh sering digunakan oleh para petani. Terutama kayak saya ini ya, memang saya ini petani sawah dan petani pekebun. Sesekali saya menggunakan hormon atau zat pengatur tumbuh asam gibberelat. Dosisnya kita berbicara sekarang, kita berbicara aplikasi dan dosis penggunaan dari hormon yang satu ini. Dalam 1 gram, ingat ya, dalam 1 gram asam gibberelat ini kita larutkan ke dalam air 16 liter ya. Dia berbentuknya tepung halus, bukan sabu-sabu ya. Dia berbentuk tepung halus dan dia sangat mudah larut dengan air. 1 gram asam gibberelat ini untuk 16 liter air. Terus bagaimana Pak cara menggunakannya, cara melarutkannya? Kan tanaman saya ini nggak banyak. Terus ini kan cuma 1 gram. 1 gram itu kan sedikit sekali ya. 1 gram itu sedikit sekali. Begini caranya. Dalam 1 gram asam gibberelat ini, seumpama kita ini kan jatahnya untuk 16 liter air. Oke, 16 liter air. Kita ambil tempat air kayak gini. Boleh botol apapun. Bukan botol ini kan biasa saya pakai untuk kemasan fertil itu ya. Nah, dalam 1 gram hormon tadi, ZPT tadi, kita larutkan ke dalam air. Seumpama kita punya takaran seperti ini, atau kita punya, kalau nggak ada takaran seperti ini, kita punya sendok. Oke, yang paling gampang aja ya sendok. Kita ambil 16 sendok. Kita ambil air 16 sendok. Kita takar 16 takaran air, kita masukkan ke sini. 16 takaran air ya. 16 sendok kita masukkan ke dalam botol ini atau botol apapun. 16 takaran. Ingat, 16 takaran. Nah, dalam 1 gram tadi asam gibberelatnya itu kita masukkan ke dalam air tadi yang seumpama tadi kita menggunakan takaran ini ya, ini 50 ml.
kita ambil 16 takaran. Kita ambil 16 takaran ini ya. Kalau kita punya sendok, kita ambil 16 sendok. Kita masukkan ke dalam botol, asam gibberellatnya kita masukkan ke sini. Nah, setiap kita mau mengaplikasikannya, kita ambil seumpama kita cuma punya sprayer yang kemasan 2 liter. Sprayer yang kemasan 2 liter seperti ini. Kita ambil tadi, kita ambil 2 sendoknya. Kita ambil 2 sendoknya, kita larutkan, kita campur ke dalam tangki sprayer yang kemasan 2 liter tadi. Udah jelas kan? Seumpama tangkinya 16 liter, oke, langsung kita masukkan ke dalam tangki 16 liter dalam 1 gram tadi. Tetapi jika penggunaannya cuma sedikit dan memang untuk penggunaan asam gibberellat ini sangat-sangat terbatas dan tidak boleh diberikan ke semua umur tanaman. Karena untuk dendro yang sudah berbunga, terus seperti yang di belakang saya ini udah dewasa berbunga rimbun, itu tidak boleh diberikan asam gibberellat ke daunnya, jangan diberikan. Andaikan kita mau memberikan asam gibberellatnya, kita spray di pangkal batangnya, pangkal batang dan akar. Kita kenai mata-mata tunas bagian bawahnya saja. Ingat, jangan sampai mengenai daun bagian atas, karena nanti dia akan dorman. Tahu kan dorman? Daunnya akan rontok. Daunnya akan rontok jika dia mengenai daun yang atas. Kena spike, dia akan gagal spike. Tapi boleh saya praktekkan ke dalam anggrek saya di bagian pangkal batangnya saja. Dia aman. Tetapi untuk jenis anggrek bulan, terus anggrek bulan, terus untuk anggrek yang masih usia seedlingan itu boleh. Itu boleh, tetapi bila dia mengenai seumpama seedlingan kita itu memang setak, dia akan setak ya, nggak gede, mati enggak, hidup enggak, segitu terus. Tapi begitu kita nanti kita kasih hormon gibberellat ini, dia daun yang paling tua dia akan rontok. Dia akan rontok, jangan kaget. Dia akan rontok, terus dia akan tumbuh mata-mata tunas baru. Tumbuh mata-mata tunas baru dari pangkal batangnya ya. Ingat, daun yang tua, andaikan ini untuk anggrek yang seedlingan, yang memang dia memang batangnya dari seedling itu udah tua, kena asam gibberellat ini dia akan rontok. Dan jangan kaget, dia akan rontok, tetapi dia nanti akan menumbuhkan mata-mata tunas baru. Nah, mata tunas-tunas baru inilah yang akan kita geber, kita akan treatment biar dia nanti tumbuhnya besar, tidak setak. Tidak setak, anggrek kok punya saya segini terus. Nah, tetapi masih ada tetapinya juga ya. Selama pengaplikasian asam gibberellat ini jangan sampai dia dehidrasi. Anggreknya jangan sampai dehidrasi dan terus pemberian rutin pemupukan. Seandainya pemupukan itu seminggu 2 kali, tetap kita harus continue dan konsisten untuk memberikan pupuk anggrek itu. Udah paham ya? Oke, saya anggap ini udah paham. Nanti akan saya perlihatkan foto-foto yang kemarin memang nggak sempet sih, saya nggak mengambil video-video waktu saya mau
mengaplikasikan asam gibrat ini, cuma saya ambil foto-fotonya saja, nanti akan saya lampirkan di belakang video ini nanti. Ini ada salah satu contoh Phalaenopsis bellina. Kalau untuk Phalaenopsis bellina ini aman. Untuk Phalaenopsis bellina, terus pokoknya jenis-jenis Phalaenopsis anggrek bulan, dia mengenai daun, semua daun ini dia akan aman. Tetapi dia nggak akan aman untuk anggrek yang jenis dendro, kecuali dendro yang masih remaja. Remaja pun andaikan dia ada batang yang sudah tua tapi daunnya nggak rontok, dia akan dorman, daunnya akan gugur. Tetapi dia akan segera menumbuhkan tunas-tunas baru yang nantinya harapannya akan lebih bagus. Tumbuhnya akan kita geber, kita pupuk, kita rawat dengan sebaik mungkin biar anggrek kita itu nanti mempunyai anakan-anakan yang bagus dan pokoknya yang top. Ini ya, ini salah satu Phalaenopsis yang sudah saya treatment menggunakan asam gibberellat. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Ini juga ada Phalaenopsis bonita. Ini kemarin dia stuck. Sehabis kemarin tuh saya dapatnya memang dia satu batang kondisi berbunga. Setelah saya masih karena ingin menikmati bunganya, tetap saya pertahankan bunganya itu sampai dia habis. Dan setelah habis, tahulah dia sakit, dia anggreknya sakit, tetapi saya nggak nyerah. Saya kasih dia hormon gibberellat tadi, dan ini hasilnya dia tumbuh anak banyak, semuanya sehat. Pokoknya dalam kita memberikan asam gibberellat ini, pokoknya pemupukannya tetap harus kontinu dan konsisten. Oke kan? Oke, saya pinggirkan dulu juga ini Phalaenopsis bonitanya. Selanjutnya saya ambil contoh lagi ini. Kalau yang kemarin anggrek, ini saya ada apa ini namanya ini? Tanduk rusa atau Platycerium. Platycerium ini Platycerium willingi. Panjang. Ini saya treatment selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu saya kasih 4 kali pemberian hormon tadi. Nah, nanti sebelum saya treatment ada fotonya di belakang, nanti ada ya. Cek di belakangnya. Platycerium willingi. 2 bulan saya treatment menggunakan hormon. Oke. Selanjutnya untuk dendro yang lagi rimbun, yang lagi berbunga seperti ini, jangan sampai kena hormon tadi. Karena nanti dia bunganya akan layu, akan rontok. Bila dia lagi speknya dia akan mutung. Karena dia akan fokus lagi ke pemecah tunas, pemecah sel lagi, dia akan beranak. Rimbun dan sehat ini dengan ID Banana Royal. Lanjut lagi ke aplikasi dan cara meramu sih. Ini sih sebenarnya saya ini memang ini sisa yang kemarin ya. Ini sisa yang kemarin. Ini sudah saya campurkan ke dalam air karena hanya tanaman-tanaman tertentu saja
yang saya kasih hormon ini. Tidak semua tanaman saya kasih hormon ini. Oke ya, kita kasih, saya menggunakan takaran ini 50 mili. Ini takaran pestisida sini. Kalau saya beli pestisida di pertanian, jenis-jenis merek-merek tertentu memang ada bermacam-macam takaran. Ada yang berbentuk sendok, ada yang berbentuk gini, ada yang berbentuk gelas, macam-macam bentuknya. Dua takaran untuk 2 liter air. Sudah ada kan? 2 ini 50 mili per liter. Biar tidak lupa, ini saya kasih label. Oke ya, 1 takaran, kita ambil 2 takaran. Kocok, aduk biar merata dengan air. Kita langsung aplikasinya di sini aja ya. Ini hanya sebagai contoh karena ini juga videonya sudah panjang, udah memakan durasi. Jadi saya akan memberikan sampel beberapa tanaman saja. Satu lagi ini tanduk rusanya, platyceriumnya. Nah, begitu saja ya, itu sebagai contoh cara pengaplikasian dari asam giberelat. Terus tanam anggrek, jangan patah semangat, salam hijau.